الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ويأمرنا بالعدل والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علم القرآن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع القرآن. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaat rahimani wa rahimakumullah. Untayan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan karena begitu banyaknya dan besarnya nikmat karunia yang telah Allah taala berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik dan hidayah dan inayah dari Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya nikmat tersebut kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat karunia senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disabdakan oleh baginda Rasul: man sarrahu ayyulqillaha wa huwa alaihi radin wal yubsir minas salati alayya. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala nanti, maka berbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita tingkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangannya, menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya yang diperintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Namun ada beberapa perkara atau amalan yang apabila kita laksanakan satu amalan tersebut tidak bisa sendirian diamalkan amalan tersebut, tapi harus berbarengan dengan amalan yang lain. Yang pertama kata Allah: ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan juga taat kepada baginda Rasul. Tidak bisa kita hanya melaksanakan taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita ingkari sunnah baginda Rasul, kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak taat kepada baginda Rasul. Ataupun juga sebaliknya, kita hanya taat saja kepada baginda Rasul, melaksanakan sunnahnya, namun kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima salah satu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berbarengan taat kita kepada Allah, juga kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayarkan zakat. Tidak bisa kita hanya mendirikan salat saja 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita pelit kepada harta yang kita punya, tidak kita zakatkan di jalan Allah, tidak kita bayarkan zakat harta kita yang kita punya, maka salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga demikian apabila kita hanya melaksanakan zakat saja, kita bayarkan harta yang kita punya, kita menjadi orang yang sangat dermawan kepada sesama, namun kita tidak melaksanakan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zakat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan kerjakan zakat. Lalu yang ketiga kata Allah, anishkurli wali walidayka.
Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, atas segala nikmat yang aku berikan, dan jangan lupa kalian harus berterima kasih kepada kedua orang tua kalian. Tidak bisa kita hanya bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, namun kita durhaka, tidak bakti kepada orang tua kita, maka syukur kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga sebaliknya, kita berbakti kepada orang tua kita, namun kita ingkar rezeki dari Allah, kufur nikmat dari Allah. Kita tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya berterima kasih kepada orang tua kita. Juga amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh berbakti kepada kedua orang tua kita sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka senantiasa ingat akan jasa orang-orang tuanya yang telah melahirkan, membesarkannya. Terlebih lagi ibu kita yang melahirkan kita, yang mengandung kita, wahnan ala wahdin, kesusahan di atas kesusahan, mengandung kita sampai melahirkan dan mendidik kita. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang senantiasa mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dikarenakan kata Allah, ridallahu fi ridhail walidain wa sukhtallahu fi sukhtil walidain. Siapa yang ridho kepada Allah, siapa yang ingin ridho kepada Allah, maka harus berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita ingkar, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah juga durhaka akan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa dan selalu bakti kepada orang tua kita. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita untuk menyembah kepada Allah. Jangan lupa kalian untuk berbuat baik dan bakti kepada orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau di antara orang tua kalian sudah sampai tua renta, sudah sepuh, maka kalian jangan sekali-kali berkata kepada orang tua kalian. Wala tanharhuma, jangan membentak orang tua kalian. Wa qul lahumā qawlan karīmā, maka ucapkan kalimat kata-kata yang mulia kepada orang tua kalian. Wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmati. Bahkan ketika orang tua kalian sudah tua renta atau ada yang sudah meninggal dunia, rendahkan hati kalian. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kepada Allah, ya Allah, sayangi orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Saat ini fenomena anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya sudah mulai jarang. Mereka tidak lagi mengindahkan jasa-jasa orang tua mereka. Sampai dikisahkan ada seseorang yang pergi meninggalkan ibunya di kampung halaman untuk mengadu nasib ke satu kota. Ditinggalkan ibunya sendirian di kampung halamannya karena dia ingin mengadu nasib di kota lain. Hingga tahun pertama anak ini belum bisa mengunjungi ibunya dikarenakan belum mendapatkan pekerjaan. Hanya diteleponnya saja ibunya di kampungnya, tidak bisa ditengoknya di kampung halamannya dikarenakan sibuk mencari pekerjaan. Tahun kedua dia sudah mendapatkan pekerjaan, sudah mulai mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan tetap. Belum juga sempat ia menjenguk ibunya di kampung halamannya dikarenakan kesibukan dengan pekerjaannya. Hingga tahun ketiga dia sudah menjadi seorang yang mempunyai kedudukan di kantor di perusahaannya. Makin sibuk pekerjaannya, dia juga belum sempat menengok orang tuanya, ibunya di kampung halamannya, hanya menelpon saja. Hingga tahun keempat ibunya mendengar bahwa dia telah berumah tangga, namun ibunya tidak diberitahu. Mulai sibuk dia dengan rumah tangganya dan anak istrinya. Dia sudah mempunyai rumah yang mewah, kedudukan yang tinggi di pekerjaannya. Belum juga sempat dia menjenguk ibunya di kampung halamannya, hanya menelpon saja. Hingga akhirnya tahun kelima, ibunya mendengar bahwa anaknya ini sudah menjadi orang yang kaya raya di satu kota.
punya kedudukan yang tinggi, punya rumah yang mewah, mobil yang indah. Sampai ibunya mendengar juga bahwa anaknya membeli seekor anjing seharga 20 juta. Lalu anjing tersebut dibuatkan kandang di depan rumahnya dengan sangat indah, diberinya makan yang enak setiap saat, setiap hari, dipeliharanya anjing tersebut. Hingga ibunya menelpon, "Wahai anakku, aku dengar kau sekarang menjadi orang yang kaya raya. Kau sudah punya keluarga yang begitu sangat bahagia dengan keluargamu. Kau sudah punya rumah yang mewah. Bahkan aku dengar, wahai anakku, bahwa kau membeli seekor anjing peliharaan. Kau taruh seharga 20 juta, kau taruh di depan rumahmu. Kau bikinkan rumah yang megah dan indah untuk anjing peliharaanmu. Kau kasih makan dia, kau sayangi itu anjing peliharaanmu. Demi Allah, nak, andaikan saja Allah Ta'ala takdirkan ibu untuk diciptakan kedua kali, niscaya ibu akan memilih untuk diciptakan menjadi seekor anjing ketimbang harus menjadi seorang ibu. Dikarenakan kau begitu sangat sayangnya dan cintanya kepada anjing peliharaan. Ini kadang-kadang fenomena terjadi di kehidupan kita. Bagaimana seorang anak meninggalkan ibunya di kampung halaman sendirian, tidak diperhatikannya begitu sudah menjadi orang yang sukses di satu kota. Kadang-kadang kita hanya menelpon saja orang tua kita yang ada di kampung halaman. Kita tidak pernah datang menengoknya, kita jarang untuk menjenguknya. Padahal orang tua kita di kampung halaman tidak memerlukan harta yang kita punya. Orang tua kita tidak menginginkan apa yang kita ada. Hingga kalau kita bisa ceritakan bahwa sesungguhnya satu orang ibu bisa mendidik, menjadikan 10 orang anak menjadi sukses. Namun kadangkala 10 orang anak tidak bisa merawat satu orang ibu. Sampai suatu saat sahabat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda Rasul lalu berkata, "Ya Rasulullah, man ahabban nas bi husni sahabati." Wahai Rasul, siapa yang wajib aku taati kepada manusia? Ummuka. Summaman ya Rasul? Ummuka. Summaman ya Rasul? Ummuka. Summaman ya Rasul? Abuka. Ibu kita 3 kali diperintahkan untuk kita bakti kepada orang tua kita, kepada ibu kita, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita tinggalkan, kita durhaka kepada orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh berbahagia orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak lupa kepada orang tuanya. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya, dia sayangi karena dia tahu begitu besar jasa orang tuanya kepada dirinya. Pun kita juga demikian. Kalau kita belum bisa menjadi orang tua, sesungguhnya kita adalah anak dari orang tua kita. Maka berbaktilah kita kepada orang tua kita. Jangan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man habba ayyumadda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyatabarra walidayhi wa liyattasil rahimah." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga siapa yang ingin ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, sajalin silaturahmi kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman Islam sehingga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسلى بملائكة الله مسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين خصوصا في فلسطين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.